Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Waalaikumsalam. Hersuna Waalaikumsalam. dari Forum News Network dan saya akan mengajak ngobrol Anda dengan manusia merdeka Bung Saididu. Assalamualaikum Bung Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar pengumuman dari pemerintah bahwa dipastikan bulan depan, artinya bulan ini, kita memasuki masa resesi. Tapi yang menarik yang menyampaikan itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Betul itu ya? Ya. Sebenarnya apa sih resesi itu sebenarnya? Itu kan yang diinikan orang. Ya. Itu kan secara teknis dinyatakan resesi kalau dua kuartal terjadi secara secara berlanjut pertumbuhan minus. Apa sih arti pertumbuhan minus? Adalah berkurangnya pertumbuhan PDB, produk domestik bruto suatu negara, yang berkurang menjadi minus. Nah, pertanyaannya adalah apa dampak terhadap kehidupan rakyat terhadap pertumbuhan minus? Ya, itu yang paling penting. Ya. Itu secara teknis keuangan saja, tapi ya, nah itu sangat berbeda dampak dari suatu negara dengan negara lain dengan pertumbuhan minus. Pertumbuhan minus di Amerika, orang yang kaya raya itu mengurangi kekayaan. Tapi pertumbuhan minus bagi negara Indonesia yang variasinya ketimpangannya tinggi sekali, akan ada yang berkurang kekayaannya, akan ada yang mati. Ada yang mati? Akan ada yang susah cari makan atau mungkin mati. Karena variasi ketimpangan. Oke, tapi sebelum kita katakan. Sebelum diteruskan gitu, kalau memang seperti Anda tadi dampaknya itu serem. Saya berharap karena yang ngomong Menko Polhukam jadi berarti salah, jangan-jangan. Saya berharap begitu loh. Saya sih melihatnya begini, itu pasti, resesi pasti terjadi. Ya. Resesi pasti terjadi. Saya katakan begini, apa yang terjadi dinamika kalau resesi terjadi di Indonesia? Ketimpangan kita, itu kan 10% penduduk orang kaya menguasai hampir setengah kekayaan PDB itu. Oke? 40% penduduk Indonesia hanya menguasai sekitar 10%. Oke? Nah, yang sangat miskin banyak. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang kaya yang masuk 10% itu akan ada yang berkurang kekayaannya, nilainya. Tapi tanahnya masih ada, pabriknya masih ada, nilainya yang berkurang. Apakah jadi miskin? Enggak. Ya. Tapi masih tetap punya potensi untuk maju. Yang kedua adalah orang yang masuk orang kaya akan terjadi perpindahan aset dari orang kaya satu ke kaya yang lain. Jadi orang kaya yang punya, biasanya orang kaya yang menikmati krisis. Jadi orang kaya itu ada menikmati krisis karena akan beli aset yang murah dari pengusaha lain. Nah, itu biasanya pengusaha-pengusaha yang ada di dalam dekat kekuasaan, yang punya akses kepada perbankan, yang punya akses untuk mendapatkan uang cash. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak pejabat yang merangkap pengusaha yang menyatakan nggak usah terlalu takut terhadap resesi. Mungkin dia sudah targetkan akan aku beli asetnya si A, aku beli asetnya si B, aku beli asetnya si C, karena dia punya akses untuk mendapatkan modal untuk membeli tersebut. Jadi itu yang terjadi di kelas atas, oke? Apa yang terjadi di kelas menengah? Di kelas menengah itu akan saling memakan, saling memakan, karena persaingan suplai mereka ke kelas atas akan berkurang. Dia akan mensuplai ke atas, suplai dia ke masyarakat akan berkurang. Berkurang itu karena daya beli turun, maka kelas menengah akan saling memakan. Itu terjadi persaingan akan saling memakan, tapi kelas menengah, tidak sedikit kelas menengah akan turun menjadi kelas bawah yang miskin. Tidak sedikit, karena sudah dimakan oleh kelas menengah lainnya, atau mati sendiri. Kelas bawah apa yang terjadi adalah saling berebut mencari makan. Saling berebut mencari makan. Jadi saya katakan kelas atas itu saling menyuapi, kelas menengah saling memakan, kelas bawah saling berebut makanan. Itulah yang terjadi kalau resesi. Dan jumlahnya itu yang terbesar adalah kelas bawah, kemudian kelas menengah, dan yang di atas tadi nggak usah kita omongin deh. Gitu. Berapa persen itu jumlahnya? Perkiraan Anda di... Oke. Saya sedang menghitung, tapi yang ke kelas atas itu nggak sampai sekitar 10%. Kelas menengah itu, yang kelas bawah itu mungkin mendekati 50%. Jadi ada 40% kelas menengah. Jadi kelas bawah ini yang kelas bawah sekali itu mungkin 20%, yang
sekarang nih yang miskin betul. Nah, ini apalagi sekarang sudah mulai PHK, sudah mulai apa, maka itu berebut benar bahwa jadi yang resesi yang bahaya adalah itu. Nah, basis ekonomi kita berbeda dengan basis negara lain. Basis ekonomi kita adalah basis sumber daya alam. Problemnya adalah sumber daya alam kita, daya beli menurun, maka petani yang menghasilkan cabai, menghasilkan tomat, menghasilkan sayur-sayuran, itu dibuang-buang karena tidak ada daya beli sama sekali. Daya beli sama sekali. Jadi itu yang terjadi resesi sebenarnya. Resesi itu memang dampaknya berbeda antara satu dengan lain. Jadi kalau ada pejabat menyatakan tenang-tenang saja menghadapi resesi, mungkin dia lagi punya uang karena dia merangkap sebagai pengusaha, mungkin dia akan tambah kaya setelah resesi. Nah, sekarang kami juga sering mendengar pernyataan dari pejabat bahwa ekonomi kita itu masih bagus dibandingkan negara lain gitu. Pertumbuhan ekonomi kita masih bagus dibandingkan negara lain, bahkan termasuk membandingkan Singapura yang katanya turun sampai 42%, sementara kan kita turun dari 53%. Itu logikanya bagaimana itu, Bang Said? Oke, saya kasih contoh logika sebentar. Ya. Orang miskin yang pas-pasan hidupnya turun 1%, maka dia harus puasa. Oke? Tapi orang kaya yang turun 50% tidak akan membuat dia susah. Hanya akan menjual mobil yang dulunya 4 menjadi 2. Nah, itu bedanya dengan negara lain. Karena negara itu negara kaya. Hanya menjual. Nah, Singapura lain. Di Singapura itu adalah uang hanya disimpan. Jadi negara itu tidak butuh uang sebesar itu untuk menghidupi rakyatnya. Oke? Ya. Rakyat dia hanya 3,5 juta. Uang orang yang ada di sana itu dipindahkan ke negaranya karena kesulitan keuangan di induknya. Dan bagi Singapura hidupnya masih sejahtera saja karena uang berlebih di sana. Ya kan? Berbeda dengan Indonesia, uangnya pas-pasan. Jadi kalau turun maka langsung menyentuh rakyat. Kalau di sana nggak langsung menyentuh rakyat, hanya menyentuh bisnis di atas. Jadi kenapa Singapura mengalami hal itu? Karena orang menarik uangnya dari Singapura keluar ke negaranya untuk karena di negaranya sedang butuh negara, maksudnya ini kan rata-rata ke Singapura untuk dagang, perdagangan turun, itu kan rata-rata perdagangan bukan industri, perdagangan turun maka modal itu dikembalikan oleh pemiliknya ke industri di negaranya karena perdagangan turun. Ya, nah sekarang gini, kalau berkaitan dengan krisis ini kan kita membandingkan pada tahun 98 kita juga pernah mengalami krisis, 2008 juga pernah terjadi. Nah, apa yang membedakan itu? Karena kalau pada waktu yang lalu kan tadi Anda menyebut kalau sekarang ini betul-betul orang miskin yang terancam. Kalau dulu kan justru UMKM dan sebagainya itu jadi bantalan ekonomi kita sehingga tidak terlalu kontraksinya tidak terasa. Kita tahu bahwa pilar ekonomi itu kan ada sektor real, perbankan, dan pasar modal kan yang tiga pilar ekonomi dan UMKM gitu kan, dan ekonomi rakyat. 5 itu pilar ekonomi pertumbuhan suatu negara. Ya, yang terjadi di Indonesia sekarang, kalau 98 yang meruntuhkan adalah pasar modal dan perbankan. Itu adalah kelas menengah. Kelas bawah saat itu tidak ada masalah. Ekonomi rakyat jalan, harga CPO masih mahal, harga ekspor batu bara masih oke, tidak ada terlalu masalah saat itu. Nah, sekarang yang terjadi adalah rakyat yang kena, bukan pilar orang kaya. Pilar orang kaya masih aman-aman saja. Pasar modal goncang tapi ya nggak terlalu lah, karena pasar modal itu kecil volumenya, itu sekarang mungkin transaksi hanya 3 triliun per hari, itu kecil sekali. Nah, perbankan masih aman. Nah, 98 yang korban adalah itu, tapi bantalannya adalah UMKM. UMKM yang bantalannya sangat kuat. BUMN saat itu juga nggak terlalu masalah. Nah, sekarang ini bersamaan pilar yang runtuh adalah ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat yang runtuh, maka memang berat sekali karena rakyat yang langsung menghadapi persoalan. Karena dia yang menghadapi. Karena apa penyebabnya, Mas Heru? Begini, kita harus bahas ini. Penyebabnya adalah daya beli turun. Apa penyebabnya menyebabkan daya beli turun? Adalah penggunaan anggaran pemerintah itu disedot ke atas, bukan diluncurkan ke bawah. Disedot ke atas itu ada 2. Membangun infrastruktur besar-besaran. Sehingga tersedot dana itu ke infrastruktur, ke atas loh kesedotnya, bukan ke bawah. Yang kedua adalah
utang semakin bertambah, pembayaran utang semakin naik, sehingga uang juga yang diperoleh dari rakyat tersedot ke atas, bukan meluncur ke bawah. Nah, pada saat itulah menyebabkan sekarang yang kena UMKM dan rakyat bawah, karena uang tersedot ke atas itu kebijakan pemerintah yang dipilih. Berapa yang digunakan infrastruktur bandara, pelabuhan, jalan tol, kereta api, yang tidak ada dampaknya ekonomi kepada rakyat. Tidak ada dampaknya. Kemudian bayar utang besar-besaran. Nah, itu menyebabkan tidak ada uang. Nah, titik awal krisis yang dihadapi adalah turunnya daya beli masyarakat karena tersedotnya uang ke atas, bukan meluncur ke bawah. Oke, itu problem-problemnya. Nah, bagaimana ini pemerintah harus mengatasi dan juga bagaimana supaya rakyat ini bisa bertahan, Bang Saidi dulu? Saya sih menyatakan, saya agak setuju adalah BLT itu diperbanyak, tapi problemnya adalah BLT ini diperoleh dari utang. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah hasil murah hatinya pemerintah. Bukan. Pemerintah dalam menyalurkan BLT ini adalah dari hasil utang yang bunganya di atas 6%. Jadi itu hanya membagikan uang sekarang untuk utang anak cucu kita. Ya. Jadi membagikan uang. Jadi jangan sampai keluar. Makanya saya pernah ini istilah sekarang banpres, bantuan presiden. Mana ada bantuan presiden? Dulu itu bantuan presiden hanya di pos anggaran Setnek. Sekarang di pos anggaran kementerian dan lembaga semua bisa katakan bantuan presiden gitu loh. Padahal itu memang hak rakyat. Ya. Oke, kalau gitu pilihannya apa kalau kemudian jangan sampai utang tapi kemudian harus BLT? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pilihan saya begini. Hentikan semua proyek-proyek yang jangka panjang sehingga mengurangi utang. Salurkan uang sebanyak-banyaknya ke rakyat. Tadi kan utang menyebabkan maka mengurangi utang. Yang ketiga, hentikan impor-impor barang dan jasa yang bisa diproduksi oleh Indonesia supaya uang itu berputar kembali ke rakyat. Jangan impor lagi yang bisa dihasilkan. Kecuali sangat nggak bisa dihasilkan, silakan. Tapi seperti halnya umpamanya baja ya, tutup supaya industri baja, semen tutup, pupuk tutup karena bisa diproduksi semua. Garam dapur tutup impornya, ikan tutup. Nggak apa-apa mahal sedikit tapi uang berputar di rakyat. Itu menurut saya adalah langkah tutup semua impor terhadap produk-produk yang bisa dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Kemudian hentikan proyek-proyek jangka panjang yang menambah utang dan menyedot uang ke atas. Yang ketiga, lakukan negosiasi untuk pembayaran utang. Jangan lagi memberikan bunga yang tinggi sehingga ada uang untuk digunakan disalurkan kepada rakyat. Intinya adalah isi dompet rakyat agar daya beli naik. Itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi rakyat sendiri apa yang bisa dilakukan? Saya katakan rakyat, kalau ini ada dua, rakyat di pedesaan dan rakyat perkotaan. Yang paling besar adalah rakyat perkotaan. Karena perkiraan saya bulan depan nanti bisa kena Putin. Yang sudah PHK itu tabungannya sudah habis. Ya. Dan itu makan pun susah. Ya. Dan menurut saya yang PHK ini masih ada kampungnya, pulang kampung lah dulu. Untuk menanam apa saja yang bisa ditanam. Kepada rakyat-rakyat di pedesaan, udahlah tanam yang bisa ditanam untuk dimakan. Yang kedua, belanjalah antara sesama petani, nggak usah lagi ke mall, kemana, supaya uang berputar di antara kalian. Hanya itu yang bisa dilakukan, karena jangan terlalu banyak mengharap dari pemerintah, karena pemerintah juga sedang susah. Jadi kepedulian sosial menjadi sangat penting ini ya, untuk lihat kebersamaan, itu tanamlah apa yang bisa ditanam, supaya Anda nggak beli. Baik, terima kasih Bang Saididun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.